lagi di podcast Griska. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang jurusan dan fasilitas apa aja sih yang ada di sekolah kita. Tapi sebelum lanjut, pertama-tama kenalin nama aku Angel. Kenalin, nama aku Santika. Dan nama aku Dian. Oke, anyway, gimana nih liburan kalian selama libur sekolah? Ada hal yang kalian dapat mungkin dari liburan kalian? Bisa dong diceritain? Oke, tentunya kalian juga ngerasa nggak sih kalau liburan ini kadang-kadang mungkin kita suka ngerasa bosen atau gimana, di luar kita membantu orang tua juga. Nah, kalau aku sendiri, liburan aku tentunya menyenangkan juga karena aku juga sempat jalan-jalan atau liburan ke suatu tempat yaitu daerah Kintamani. Dimana di sana itu view-nya bener-bener bagus banget, jadi aku ngerasa refreshing banget sih di sana gitu. Kamu glamping di sana? Iya, bener banget. Sama keluarga? Iya, sama keluarga gitu. Aduh, enak banget sih. Aku pengen sih dari dulu kayak gitu. Cuman masih belum kesampaian aja. Mungkin karena Kintamani jauh juga ya Iya, tempatnya. semoga kesampaian sih. Amin. Kalau Dian sendiri gimana liburannya? Kalau liburan aku tuh biasa aja sih, tapi aku nggak ngerasa bosan sama sekali karena aku ngebantu orang tua juga dan main-main yang lain gitu. Biasa kalau bantu orang tua mainnya main apa? Main game? Nggak main itu juggling karena Oh, aku ikut juggling. ekstra juggling. Wow, Iya. keren Jadi aku banget sih. sering latihan di pasir gitu. Wow. Kalau Angel sendiri gimana nih liburannya? Kayak aku diajakin teman-teman buat jalan-jalan, jadi ya sembari refreshing lah ya biar nggak bosan Iya, banget. bener ya. banget. Bener. Oh iya, ngomong-ngomong nih, Santika katanya sering banget ya dapat prestasi di sekolah langganan lomba. Boleh dong diceritain? Iya, kamu bisa aja sih. Tapi oke, aku bakal ceritain pengalaman aku, terutama itu semua didapetin selama aku masuk di SMK Negeri 3 Badung. Jadi semenjak aku masuk SMK Negeri 3 Badung itu kan ada kayak event tentang ulang tahun sekolah kan, HUT iya, bener Griska. Terus ada juga 17 Agustus, pas itu pas banget. Jadi sebenarnya aku memang dari dulu dari SD itu suka yang namanya tentang yang berkaitan dengan public speaking gitu. Jadi mungkin aku ikut lomba mewakili kelas aku buat berpartisipasi dalam lomba. Berpartisipasi di lomba tersebut. Ya bersyukur bisa beruntung dapat juara gitu, ya. kayak lomba pidato, lomba puisi gitu. Jadi aku nggak nyangka sih sebenarnya aku bisa jadi salah satu orang yang beruntung dapat juara gitu. Iya, emang aku lihat kamu tuh keren banget sih, apalagi cara Ya. ngomongmu di depan orang banyak, nggak ada gugup sama sekali deh ya. Makasih. Sebenarnya aku awal-awal itu pas pengalaman pertama sebelum-sebelumnya itu juga merasa gugup gitu sih. Cuman aku kayak berusaha buat confident, terus percaya diri kalau aku tuh bisa gitu. Oke, percaya diri itu emang segalanya ya. Iya, benar banget. Kalau boleh tahu nih, hal apa sih yang ngedorong Santika buat ngeraih prestasi sebanyak itu? Mungkin hobi dari kecil atau gimana? Oke, kalau untuk soal suatu dorongan atau motivasi itu sebenarnya kalau hobi dan bakat itu memang ada dari kecil. Kayak dari kecil aku memang suka kayak kadang ngomong-ngomong sendiri gitu. Pernah Sering gitu, banget sih, gitu. ya. Dan ternyata itu semua tuh aku bisa kembangin dari yang awalnya ngomong-ngomong sendiri gitu sampai saat ini. Nah, suatu yang memotivasi aku tuh yang pertama yang pastinya keluarga dan teman-teman yang memberi dukungan gitu. Nah, selain itu juga aku suka nonton video-video edukasi orang lain yang nge-share tentang pengalaman-pengalaman mereka gimana gitu. Jadi aku kayak, wah, kira-kira aku bisa nggak ya kayak mereka, dan ternyata aku terus belajar, terus berjuang lah gitu, dan sampai di titik ini. Keren banget sih. Aku salut sih sama Santika. Mungkin buat teman-teman kalian harus bisa contohin ya. Terus kamu sendiri gimana sih, kayak teman-teman itu selalu ngajuin kamu buat lomba atau dari kemauan kamu sendiri? Oke, kalau itu tentunya awalnya sih emang dari kemauan aku sendiri. Karena teman-teman kelas aku juga kebetulan nyuruhnya aku yang wakilin. Karena kamu bisa di lomba itu dan kamu ya mereka percaya mungkin aku mampu untuk lomba itu. Nah, jadinya tanpa pikir panjang mungkin oh ya aku coba dulu deh gitu, siapa tahu juga bisa menang. Dan akhirnya totalnya juara ya gitu sih. Oke, kalau Dian sendiri gimana? Di jurusan yang Dian ambil, mungkin pengalaman yang Dian dapat gimana atau apa aja? Kalau pengalaman aku di Griska ini, aku kemarin itu sempat dapat kesempatan untuk membuka stand di salah satu SMP, yaitu SMP Negeri 8 Denpasar. Itu kita membuka stand makanan dan minuman. Kebetulan aku di bagian minuman. Jadi minuman yang kita buat itu ada mocktail, varian susu, kopi, dan yang nyegerin jus gitu ya, smoothies. Pasti disukain sama anak-anak SMP.
Kira-kira di sana ramai apa enggak sih? Kayak banyak peminatnya? Yes, ramai banget, banget, dan stand kita tuh jadi stand favorit di SMP itu. Oh, keren banget ya. Oke, kalau misalnya di aku sendiri nih ya, kalau aku nyeritain tentang pengalamanku, aku juga pernah ikut di setiap lomba, enggak setiap lomba sih, kayak lomba-lomba 17 Agustus di hari-hari tertentu kayak, terus juga kayak Sumpah Pemuda. Cuman emang mungkin akunya yang kurang percaya diri, nggak kayak Santika yang selalu percaya diri setiap lomba ya. Terus juga kayak di lomba itu, aku tuh kayak pengen belajar, jadi kayak aku ikut lomba itu walaupun aku nggak menang atau meraih juara, seenggaknya aku dapat pengalaman. Ya benar dari banget. situ. Pengalaman itu yang paling penting sih. Kalau menurut aku juara itu nomor 2 atau Nomor dua, bonus. Jadi yang pengalaman. paling penting itu experience atau pengalaman sih. Oke, mungkin next lomba aku bakal coba lagi dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Semangat. Oke, makasih. Oke, kalau bahas-bahas tentang jurusan, kalian pasti udah pada tahu dong kalau di sekolah kita SMK Negeri 3 Padung memiliki 3 jurusan. Yang pertama ada perhotelan, yang kedua kuliner, dan yang ketiga di kafe. Mungkin bisa ceritain dari jurusan yang kamu ambil apa aja sih keunggulan dan fasilitas apa aja ada di sekolah kita. Mungkin dimulai dari Santika. Oke, aku ini masuk jurusan perhotelan sesuai dengan seragam aku, itu baju praktek perhotelan, yang dimana aku tuh duduk di kelas perhotelan 4. Nah, jadi selama aku masuk kelas perhotelan, aku tentunya nggak kayak ngedapetin banyak banget kayak yang awalnya aku hal-hal yang nggak tahu, sekarang jadi bisa aku pelajarin di sini, dan aku benar-benar nggak nyangka bisa masuk ke jurusan perhotelan juga gitu. Nah, jadi sebelum aku jelasin mengenai fasilitas dan lain sebagainya, aku mau ngejelasin dulu sedikit tentang jurusan perhotelan. Jadi di jurusan perhotelan itu dibagi menjadi 2, pada umumnya itu ada housekeeping dan juga front office. Jadi di front office itu kita belajar tentang bagaimana caranya menerima tamu gitu. Terus kalau housekeeping kita belajar tentang gimana caranya membersihkan, merapikan area hotel gitu. Jadi tentunya itu sangat terkait kedua departemen tersebut. Nah, untuk fasilitas, tentunya Griska memberikan fasilitas yang terbaik agar murid-murid bisa belajar dengan baik gitu. Biar nyaman juga ya? Iya, biar nyaman juga. Nah, kalau misalnya tentang fasilitas di perhotelan, itu kan ada housekeeping dan juga front office. Tentunya memiliki fasilitas yang berbeda karena peran mereka itu berbeda. Kalau misalnya front office itu mungkin fasilitasnya kayak front office counter gitu, terus kayak telepon, terus ada troli, dan juga masih banyak lagi kayak file-file lainnya yang digunakan untuk kepentingan tamu gitu, karena tugasnya menerima tamu. Nah, itu juga udah disiapkan sama Griska, jadi kita bisa belajar banyak dan bisa belajar dengan baik gitu. Kalau untuk misalnya housekeeping sendiri gimana? Itu di Griska juga menyediakan yang namanya HK Store atau housekeeping store, yang dimana di dalam HK Store itu sudah disediakan kayak cleaning equipment, cleaning supplies yang digunakan untuk yang nantinya digunakan untuk membersihkan, merapikan area hotel gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya room. Nah, room yang di sini ada di Griska itu kita punya education hotel. Nah, di mana itu tempat kita belajar tentang perhotelan. Kalau untuk di dalam room itu ada kayak bednya, dilengkapi bed, terus ada juga meja, dan masih banyak lagi. Tentunya itu fasilitasnya lengkap banget sih. Jadi kita nggak perlu belajar di luar untuk melakukan praktek. Jadi karena sekolah kita sendiri sudah menyediakan kayak HK Store atau apa juga room juga kan ya kan? Terus kalau misalnya kamu praktek nih, itu tuh per kelas atau gimana sih? Oh iya, bener banget. Kalau untuk praktek itu biasanya per kelas. Kayak misalnya minggu ini itu dapatnya kelas PH1. Terus minggu depan PH2, minggu depannya lagi PH3, berurutan berarti ya? Berurutan, dan begitu juga seterusnya. Oh iya, aku hampir lupa ngejelasin tentang teaching factory yang ada di perhotelan. Itu salah satunya fasilitas laundry. Nah, belum tentu di semua sekolah juga menyediakan fasilitas laundry kan. Nah, jadi di Griska ini menyediakan yang namanya fasilitas laundry, di mana para siswa bisa berwirausaha, belajar untuk wirausaha, gimana caranya mencuci pakaian dan menyetrika yang baik dan benar. Nah, ada mesin cucinya juga, terus ada setrika uap juga kayak di laundry pada umumnya gitu. Jadi, wah, bener sih, seneng banget sih bisa belajar banyak mengenai
perhotelan, apalagi dilengkapi dengan fasilitas Yang laundry memadai yang juga. memadai juga, bener banget. Ternyata unggul banget ya sekolah Iya, kita, unggul apalagi di banget. jurusanmu. Iya. Mungkin kalau di jurusannya Dian sendiri, yang Dian ambil gimana nih fasilitasnya? Kalau untuk jurusan kuliner kita juga lengkap kayak jurusan perhotelan, nggak kalah lengkap juga. Kita tuh disediakan 2 lab kitchen, 2 lab restoran, dan 2 bar di setiap gedung barat dan di gedung timur. Pertama-tama aku jelasin dulu di lab kitchennya. Lab kitchennya itu disediakan peralatan banyak sekali, lengkap banget. Ada yang namanya kitchen equipment atau peralatan kitchen besar, dan kitchen utensil, peralatan kitchen kecil. Selain itu, lab kitchen kita juga punya 5 area. Aku jelasin satu-satu ya. Iya. Yang pertama itu ada namanya main kitchen atau hot kitchen. Itu adalah tempat untuk kita membuat atau memproduksi produk makanan seperti appetizer, makanan pembuka, sup, dan main course, makanan utama. Dan yang kedua itu ada namanya pastry kitchen. Nah, itu tempat kita memproduksi atau membuat menu makanan dessert atau makanan penutup. Dan yang ketiga ada namanya bakery kitchen. Itu kayak buat roti gitu ya? Iya, buat roti, berbagai macam olahan roti. Dan yang keempat itu ada namanya dishwashing area. Itu biasanya tempat untuk membersihkan alat-alat makan atau peralatan masak yang Udah kita ya, lakuin yang- praktek, jadi kita bakal di situ. Ya. Dan yang terakhir ada namanya serving area atau cold kitchen. Jadi di situ adalah tempat untuk kita menyimpan dan mensterilkan bahan-bahan makanan. Jadi aman banget nih buat makanannya sebelum diolah. Nah, gitu untuk lab kitchennya. Dan yang selanjutnya kita ke lab restoran. Lab restoran itu adalah tempat untuk kita praktek F&B service, waiter dan waitress. Jadi di sana kita diajarin caranya melayani tamu dengan benar, memberikan pelayanan prima dengan baik, dan kita juga diajarin set up table kayak yang di hotel-hotel itu. Keren banget. Dan Nggak bisa berkata-kata sih. dan di dalam lab restoran juga ada namanya bar counter. Bar counter itu kita pakai biasanya untuk membuat berbagai Jenis macam- minuman. ya, minuman. Kayak mocktail, smoothies, coffee, dan koktail. Koktail juga kita diajarin tapi di kelas 12. Oh, Karena oke. koktail itu sendiri kan minuman beralkohol Iya, ya. iya, bener banget. Jadi legalnya tuh Di umur 17, tahun ke 17-18, atas. oke. Ya. Tapi kalau bahas tentang jurusan nih, di DKV atau desain komunikasi visual juga nggak kalah lengkap sama fasilitas di perhotelan sama kuliner. Karena di sekolah kita juga memiliki, di kelas kita, di jurusan kita memiliki yang namanya lab komputer, yang dimana lab komputer itu menjadi tempat para siswa atau siswi untuk belajar seperti desain grafis, terus animasi, dan editing kayak foto atau video di software yang sudah disediakan. Terus juga untuk alat bantuan kita, para siswa atau siswi buat belajar, itu tuh disediakan yang namanya PC atau komputer dan kamera. Jadi kalau misalkan di event-event tertentu nih, misalnya kayak Sumpah Pemuda atau 17 Agustus atau ulang tahun Griska, kita biasanya diajarin buat megang kamera atau setting kamera tuh kayak gimana. Itu sih. Keren juga ya. Oke, kalau bahas tentang jurusan nih, kan tadi jurusan aku sama jurusan Dian. itu Dian kan kuliner, aku kan perhotelan. Nah, aku juga baru inget nih kalau misalnya jurusan perhotelan itu kita juga bisa belajar tentang bagaimana caranya memasak, yang dimana saling terkait dari jurusan kuliner dan juga perhotelan. Jadi di perhotelan itu juga bisa kayak banyak banget cara kayak setting table dan juga menjadi waitress gitu. Kayak jadi Berarti di perhotelan juga bakal belajar F&B service dong? iya bener banget. Jadi kita juga belajar F&B service. Jadi selain tentang mengenai housekeeping, front office, kita juga Belajar di di Griska situ. belajar mengenai apa yang diajarin di kuliner, jurusan kuliner. gitu. Jadi lengkap Jadi banget ya. Sekeren itu sih. ya. Kalau DKV teaching factory-nya tentang apa? Kalau teaching factory di jurusanku atau jurusan di cafe itu biasa disediakan yang namanya TEVA, yang dimana TEVA itu tempat berwirausaha para siswa-siswi. Kayak misalnya nih, disediakan kayak alat hardware, misalnya printing dan fotokopi. Jadi kalau misalnya ada anak jurusan lain atau orang yang mau beli dengan kita, itu tuh kita bisa
apa sih belajar dari situ. Terus juga kayak selain kita belajar tentang printing dan fotokopi, itu juga disediakan kayak ATK, karena kan pastinya biar murid-murid tuh kayak nggak jauh-jauh banget kan beli alat-alat tulis, jadi bisa datang ke kita. Itu sih disediakan. Jadi bisa dibilang di Griska masing-masing jurusan itu punya TV-nya masing-masing ya. Misalnya kalau benar banget. kayak aku tuh laundry gitu, kita juga menerima pesanan dari ini teman-teman juga iya, atau teman-teman guru-guru juga, dan bener banget. Jadi kita bener-bener dilatih untuk gimana caranya berwirausaha gitu. Jadi kita bener-bener punya bekal gitu. Bener buat kedepannya ya. Kedepannya bener banget. Kalau di jurusan aku juga ada TEFA namanya Teaching Factory. Itu fungsinya untuk mengasah kemampuan kita untuk berwirausaha. Jadi kita dilatih untuk berwirausaha. Biasanya makanan atau minuman sih yang ada di Teaching Factory jurusan kuliner itu kita mengeluarkan produknya bakso. Nah, tapi untuk rencana selanjutnya kita mengeluarkan produk minuman mocktail, kayak susu atau yang nyegerin gitu, atau kopi juga ada. Jadi di sana itu kita diajarin lengkap, survei, kita disuruh mensurvei barang, kita disuruh membuat produk step by step sampai bisa menjadi produk yang bisa dikonsumsi. Terus kita juga diajarin untuk bekerja dalam tim, bersosialisasi, adaptabilisasi dan menyelesaikan. Jadi buat kalian yang mau masuk jurusan kuliner udah nggak perlu ragu lagi ya, karena kita bakal diajarin dasar-dasarnya terlebih dahulu sampai kita paham, baru setelah itu dipraktekkan. Wah, keren banget ya. Jadi prinsip Griska tuh emang BMW ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Bener banget. Nah, ternyata sekeren itu ya sekolah kita. Ya, namanya juga SMK Negeri 3 Badung, fasilitasnya sangat memadai. Di samping itu juga biaya SPP yang terjangkau, sekolah bisa memberikan fasilitas yang sangat memuaskan dan juga semaksimal itu. Yang dimana juga di setiap kelasnya memiliki wifi. Jadi kayak siswa-siswi itu nggak perlu bingung lagi kalau misalkan yang ada kota, ya udah kita pakai wifi aja karena fasilitas di Griska emang se-wow itu. Ya, bener banget. Buat kalian yang mau join di SMK Negeri 3 Badung, caranya itu gampang banget. Kalian bisa datang ke SMK Negeri 3 Badung atau bisa klik link yang ada di sini. So, tunggu apa lagi? Yuk join di SMK Negeri 3 Badung, kita tunggu kehadiran kalian. Benar banget, buat kalian yang nonton podcast kita, jangan lupa untuk share video ini ke saudara, teman, atau adik kelas kalian yang masih bingung nih cari sekolah di mana. Jangan lupa kalian like, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan tunggu kita di episode podcast lainnya. Bye-bye!